Halo semuanya, kembali lagi di channel Kriuk Saham bersama saya Davin. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting dalam trading, yaitu money management dan risk management. Langsung aja kita ke pembahasannya. Teman-teman mungkin sebelumnya sudah pernah belajar tentang technical analysis. Ketika teman-teman mempraktekannya di dalam trading, tapi masih ada kerugian ya. Menurut saya akan lebih baik lagi untuk teman-teman mempelajari yang namanya money management dan risk management, karena ini adalah dua hal yang penting selain analisa teknikal dan analisa lainnya. Karena di sini kita dibentuk menjadi trader yang disiplin dan memahami bagaimana meminimalkan resiko dan mengelola uang yang sudah kita masukkan ke dalam pasar saham. Saya yakin setelah kamu menonton video ini, trading kamu akan lebih tenang, lebih santai, serta selangkah lebih maju dalam mencapai profit konsisten. Money management dan risk management adalah dua hal yang saling berhubungan satu sama lain, karena ini adalah kunci sukses dari para trader-trader yang ada di luaran sana untuk selalu meraih profit konsisten di market. Money management sendiri membicarakan tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita baru memulai? Yang pertama adalah kita memiliki mindset yang tepat. Tidak ada cuan cepat di dalam market, semuanya harus kita analisa dan kita pelajari. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu berapa modal yang akan teman-teman komitmen untuk investasikan di saham ataupun di trading. Tentunya yang teman-teman alokasikan ini adalah uang dingin yang siap hilang. Jadi ketika sesuatu resiko terjadi, teman-teman tidak merasa khawatir ataupun merasa galau. Yang ketiga, kamu pasti pernah dengar suatu pepatah, jangan pernah taruh telurmu di satu keranjang. Artinya adalah kamu jangan menempatkan seluruh uangmu di satu saham. Dibutuhkan diversifikasi ke beberapa saham yang berbeda. Yang keempat, biasanya banyak pertanyaan, berapa banyak sih saham yang harus kita beli? Kalau saya sendiri, maksimal membeli 3-5 saham. Karena kalau kita beli terlalu banyak saham, teman-teman akan kesulitan untuk memonitor saham tersebut. Lalu biasanya banyak pertanyaan juga, berapa lot yang sebaiknya kita beli? Kalau berapa lot yang kita beli, biasa disesuaikan dengan risk yang nanti akan kita bicarakan di bahasan berikut ini. Risk management sendiri adalah bagaimana kita mengatur resiko, dan hal ini berhubungan langsung dengan money management. Kita sebagai trader harus memiliki beberapa prinsip ini. Yang pertama, selalu gunakan stop loss. Ketika teman-teman tidak menggunakan stop loss, berarti teman-teman membiarkan uang teman-teman akan habis dengan lebih cepat. Yang kedua, jangan average down. Banyak dari buku yang saya baca, para trader sukses di luaran sana jarang sekali melakukan average down. Mereka lebih senang melakukan average up. Ketika teman-teman melakukan average down, berarti teman-teman secara tidak sadar memasukkan lebih banyak uang ke saham yang tidak sesuai analisanya dengan di awal. Balik lagi, karena kita di sini ingin menjadi trader yang disiplin, ketika plan kita sudah tidak sesuai, lebih baik langsung dilakukan cut loss untuk meminimalkan kerugian. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah melakukan average up. Ketika saham sudah dalam keadaan profit, misalkan contoh sudah 10% atau sudah membentuk pola continuation tertentu, kita bisa melakukan average up sehingga profit kita lebih maksimal dan resiko kita lebih minimal lagi. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman mencari saham yang memiliki risk dan reward 1:2. Resiko maksimal adalah setengah dari reward. Lebih kecil lebih baik. Maka dari itu, sebelum saya membeli suatu saham, saya selalu menganalisa terlebih dahulu, melihat chartnya terlebih dahulu, dan memastikan risk rewardnya adalah 1:2. Jika ada saham yang memiliki potensi untuk naik, namun risk rewardnya tidak 1:2, saya tidak akan trade di saham itu. Yang keempat, risk kerugian maksimal adalah 7-10%. Contohnya seperti ini, ketika teman-teman membeli saham A di harga Rp1.000 dan teman-teman kita memiliki batas maksimal loss itu adalah 10%. Maka ketika harga saham A sudah turun ke angka 900, teman-teman harus cut loss.
Yang kelima, kita membicarakan tentang risk per trade. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah menentukan modalnya di awal berapa, contoh seperti saya sendiri di sini modal awal saya adalah 20 juta, maka risk per trade saya adalah maksimal 2% dari modal awal. 1-2% itu udah cukup. Berarti resiko yang bisa saya tanggung untuk sekali melakukan trading adalah 100-200 ribu rupiah. Ini harus teman-teman tentukan dulu di awal supaya resiko dalam trading lebih minimal. Dengan modal awal 20 juta dan juga risk per trade-nya tadi 100-200 ribu, maka berapa besar sih yang harus saya alokasikan untuk membeli suatu saham, berapa banyak lotnya? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Misalkan kita ambil tadi contoh risk per trade-nya 100 ribu, maka 100 ribu dibagi dengan 10% dari stop loss-nya yang tadi udah kita definisikan. 100 ribu dibagi 10% adalah 1 juta. Maka setiap kita ingin membeli saham tertentu, maksimal dana yang digunakan adalah kurang lebih 1 juta rupiah. Karena harga saham berbeda-beda, jadi teman-teman tentukan ketika masuk ke saham tersebut kurang lebih di angka 1 juta, jangan lebih. Hal ini perlu dilakukan dengan disiplin karena biasanya ini sulit sekali untuk dilakukan. Seringkali kita membuat trading plan, namun kita sendiri bandel. Yakin karena suatu saham tertentu bisa naik dengan cepat atau gimana, malah kita memasukkan lebih banyak modal ke situ. Supaya kita menjadi lebih disiplin, kita harus menentukan seperti tadi. Modal awalnya berapa, risk per trade-nya berapa, ketika kita open posisi, nilainya berapa. Itu sudah harus kita tentukan di awal. Walaupun mungkin profitnya belum terlalu banyak, itu tidak masalah. Karena tujuan trading adalah mendapatkan profit yang konsisten. Dan kita harus menjaga modal kita agar tetap aman. Dalam menentukan risk per trade ini, tentunya ini adalah hal yang objektif ya teman-teman ya. Karena setiap orang memiliki modal awal yang berbeda. Teman-teman bisa tentukan, teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan rumus yang tadi saya infokan. Baiklah teman-teman, demikian video tentang money management dan risk management. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman menjadi seorang trader yang semakin disiplin dalam menjaga modal dan juga keuntungannya, serta mendapatkan profit konsisten di market. Ditunggu ya teman-teman video trading saya yang dimana saya akan share tentang analisa dan apa saja saham yang akan saya beli, baik itu rugi maupun untungnya akan saya share semuanya kepada teman-teman. Dan ingat, ini adalah jurnal trading saya, jadi bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham tertentu. Teman-teman tetap harus melakukan analisa, teman-teman harus melakukan research juga terhadap saham tersebut sebelum memutuskan untuk membeli. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Kriuk Saham. Saya Davin undur diri. Salam Kriuk.